Halo, jumpa lagi di Telkom PCC bersama saya Doni. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama membangun jaringan komputer multivendor tanpa membeli perangkat asli, ya, menggunakan software yang tentunya sudah sangat terkenal, yaitu GNS3 ditambah dengan GNS3 VM dan VirtualBox. Ya, meskipun di sana memang ada beberapa software lain yang nanti kita akan bahas di luar video ini. Nah, teman-teman, pepatah bilang teori tanpa praktek itu menyesatkan. Teori tanpa praktek itu omong kosong, praktek tanpa teori itu menyesatkan. Oke, agar kita berimbang antara teori dan praktek, maka saya akan jelaskan dulu tentang teorinya sedikit, lalu kita akan masuk ke praktikum. Baik, untuk praktikum nanti, teman-teman, kita membutuhkan beberapa tools ya. Silakan teman-teman persiapkan untuk kebutuhan lab praktikum ini. Yang pertama adalah tentunya PC atau laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Disarankan RAM-nya ada 8 GB, prosesornya dual core minimal ya, lebih besar lebih baik tentunya, dan sangat disarankan ini menggunakan SSD bukan hard disk drive ya, minimal free-nya kurang lebih 30 GB. Lalu kita nanti membutuhkan sebuah software yang namanya GNS3 All-in-One Software. Ini GUI-nya GNS3 yang akan kita instalkan di laptop kita. Kemudian GNS3 Virtual Machine VM, ini ada beberapa pilihan. Yang kita gunakan adalah yang VirtualBox agar open source ya. Kemudian kita juga membutuhkan virtualization ya, software. Dalam hal ini kita gunakan yang open source juga, yaitu Oracle VirtualBox. Lalu kita butuh beberapa image yang nantinya akan kita masukkan ke dalam emulator kita ya, seperti Cisco, Mikrotik ya. Mungkin ada yang lain juga nanti di lab atau di video yang lainnya. Tentunya yang berikutnya adalah kita harus memiliki koneksi internet yang stabil, dan yang terakhir adalah pengetahuan dasar dan sistem operasi Linux. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, agenda pada video ini saya bagi menjadi 4. Kita di Chapter 1 ini kita akan berkenalan dengan GNS3, lalu di Chapter 2-nya ini kita akan melakukan installation ya, atau instalasi GNS3, GNS3 VM, VirtualBox, dan extension pack-nya. Di lab ketiga kita akan menambah perangkat jaringan seperti router, switch, hub, dan lain sebagainya ke environment lab kita. Dan yang keempat, ini kita akan menghubungkan beberapa perangkat yang tentunya multi-vendor. Baik, pada chapter pertama ini kita akan kenalan dulu dengan GNS3. Apa sih itu GNS3? Ya. Nah, siapa nih teman-teman yang pernah menggunakan salah satu software yang ada di sini? Baik, pasti teman-teman yang bergerak di bidang networking itu sudah tidak asing dengan yang namanya Cisco Packet Tracer. Ini nyaris semua network engineer pasti pernah menggunakan aplikasi ini, ya, yang dibuat oleh Cisco. Sangat menyenangkan, sangat mudah, sangat enteng untuk digunakan. Tapi teman-teman, jika kita menggunakan Cisco Packet Tracer, kita hanya bisa mensimulasikan perangkat Cisco saja. Bagaimana Pak Doni jika kita ingin menggunakan yang multi-vendor? Ya, kita bisa menggunakan beberapa software alternatif. Salah satunya adalah GNS3. Ini yang paling sering saya gunakan. Nah, alternatifnya saya sering juga menggunakan IFNG dan PNetLab. Ya, silakan teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi pada video ini kita akan belajar tentang GNS3. Oke? Nah, apa itu GNS3? GNS3 ini singkatan dari Graphical Network Simulator. Adalah sebuah software khusus ya yang digunakan untuk mengemulasikan ya. Dia sebagai emulator yang digunakan untuk mengemulasikan atau mensimulasikan jaringan komputer dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks tentunya ya. Nah,
Software ini sangat powerful. Teman-teman bisa download software ini, nanti saya sediakan link khususnya untuk download semuanya. Tapi untuk officialnya teman-teman bisa masuk ke link berikut ini. Nah, dalam GNS3 secara arsitekturalnya ini terdiri dari dua software komponen atau dua komponen software. Yang pertama ada GNS3 All-in-One Software, ini graphical user interface-nya, dan yang kedua ada yang namanya GNS3 Virtual Machine. Nah, memang ini baru dulu buat teman-teman network engineer dulu mungkin belum kenal yang namanya GNS3 VM ini. Nah, ini sangat memudahkan kita untuk mensimulasikan banyak perangkat ya. Ya, nanti kita akan coba installkan bareng-bareng. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini GNS3 All-in-One Software, bentuknya seperti ini. Ya, kita bisa menambahkan beberapa perangkat. Di sini kita bisa membuat topologi di sini. Di sini ada informasi tentang summary topologi, lalu ada summary tentang software, ya ada informasi juga. Ada untuk yang lokal dan GNS3 VM. Nah, yang berikutnya ini adalah GNS3 Virtual Machine. Oke, atau kita sebut dengan GNS3 VM. Nah, nanti kita akan coba menggunakan GNS3 VM ini. Oke, GNS3 Virtual Machine ini bisa kita gunakan untuk beberapa mesin virtualisasi atau hypervisor. Bisa kita gunakan untuk VMware, kemudian VirtualBox, atau Hyper-V ya. Oke, untuk pemilihan server option-nya, teman-teman, secara default GNS3 itu memiliki yang namanya local GNS3 server. Ya, jadi kalau teman-teman ingin menggunakan GNS3 VM, ya, untuk yang lokalnya, ini kita harus installkan. Dan di sini biasanya terdapat beberapa permasalahan yang sering dialami oleh beberapa orang yang menginstalkannya. Nanti kita akan troubleshooting juga. Lalu yang terakhir adalah kita akan melakukan, pilihan terakhir adalah menggunakan remote GNS3 VM. Ini untuk beberapa kasus ya. Oke, GNS3 sendiri ini support beberapa operating system ya, dari keluarga Windows disupport ya, mulai dari Windows 7, bahkan dulu dari Windows XP. Kemudian kita saat ini udah nggak disupport ya. Kemudian GNS3 sendiri ini support untuk macOS ataupun Linux. Oke, untuk appliance sendiri, perangkat-perangkat yang disupport oleh GNS3 ini sangat banyak sekali teman-teman. Jadi, saya sering mengisi sebuah training dengan berbagai macam perangkat, ya cukup menggunakan GNS3 ini bisa diakomodasi ya. Sangat powerful ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba dua perangkat yang paling familiar ya, yaitu Cisco dan MikroTik. Di video lain kita akan membahas FortiGate, Palo Alto, dan lain sebagainya. Oke, kenapa sih kita harus menggunakan GNS3? Banyak alasannya teman-teman ya. Yang pertama, GNS3 ini open source teman-teman ya, bersifat free. Nah, dia sumber kodenya atau source code-nya ini juga terbuka ya, dan kita bisa kontribusi di GitHub untuk fitur-fiturnya. Nah, GNS3 yang berikutnya GNS3 sampai saat ini menjadi tool simulasi yang paling favorit. Oke, banyak seperti YouTuber mungkin teman-teman tahu David Bombal ya. Dia sangat fokus di GNS3 juga. Lalu yang berikutnya adalah GNS3 memiliki fitur yang nyaris tidak terbatas. Silakan teman-teman gunakan untuk sehari-hari untuk mensimulasikan jaringannya. Ini nanti akan teman-teman akan takjub ya dengan fitur yang ada di GNS3. Sangat banyak sekali fiturnya. Nah, ini software yang nanti akan kita download ya, yang all-in-one software-nya. Kemudian dia support untuk Windows, Mac, dan Linux ya. Lalu untuk VM-nya sendiri, ini yang tadi saya sampaikan, kita akan gunakan VirtualBox. Nah, kalau teman-teman ada kesulitan di GNS3, di sini ada documentation-nya. Jadi teman-teman bisa main ke documentation-nya. Sangat lengkap ya, silakan dibiasakan budaya membacanya ya. Lalu kita juga ada komunitasnya ya. Teman-teman kalau ingin sharing, berbagi ya ke komunitas ke orang yang menggunakan GNS3,
Silakan bisa masuk ke komunitas ini. Saat ini sudah ada sekitar 2,4 juta community members ya. Lalu marketplace-nya juga uh, ada di Genestri ya. Kita bisa masuk, lalu kita bisa download beberapa yang kita butuhkan. Bahkan akademinya pun ada, teman-teman. Kalau pengen explore lebih lanjut tentang Genestri, silahkan masuk ke Genestri Academy. Baik, itu untuk teorinya. Saya tidak akan berbanyak-banyak berbicara panjang lebar terkait dengan teorinya. Kita langsung saja melakukan praktikum ya teman-teman. Di chapter 2 ini kita akan lakukan instalasi GNS3, GNS3 VM, VirtualBox, dan extension pack-nya. Baik, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah di sini saya sudah memiliki software yang nantinya akan kita gunakan untuk proses instalasi. Ya, saya masukkan ke dalam satu buah folder namanya GNS3. Tahapannya, saran saya teman-teman instalkan terlebih dahulu untuk VirtualBox ya. Ya, nanti bisa download yang paling baru ya. Silakan. Ini saat ini tanggal berapa? Di bulan Agustus ini yang paling terbaru adalah versi 6136 untuk VirtualBox ya. Seperti biasa, kita instalkan saja ya. Ikuti wizardnya, tidak ada yang perlu dirubah, cukup next sampai teman-teman selesai melakukan instalasi. Baik, jika sudah selesai, silakan dicentang checkbox ini lalu finish. Ya, kita coba jalankan VirtualBox-nya. VirtualBox. Oke. Oh, sudah. Ya. Oke, secara default harusnya ini ya kosong ya teman-teman. Mungkin ini dari save-an saya sebelumnya. Karena saya uninstall dulu VirtualBox-nya. Jika sudah, teman-teman silakan masuk ke menu File, lalu pilih Preferences. Di sini ada menu Extension. Teman-teman tambahkan Oracle VM VirtualBox Extension Pack-nya ya. Ini kosong harusnya. Jadi kita tambahkan ya. Kita tambahkan itu ada di drive yang nanti akan saya sharingkan ya, ada di sini. Nah, kalau nggak teman-teman bisa download langsung ya. Untuk VirtualBox-nya, appliance extension-nya ada di sini. Oke, ini harusnya tidak selama ini ya teman-teman ya. Jadi nanti silakan dibuka di sana. Lalu di sini ada yang namanya Oracle VM VirtualBox Extension. Silakan download. Oke, jika sudah, oke, kita abaikan dulu ini. Yang kedua adalah kita akan download yang namanya GNS3 VM. Ya, jadi jangan kita instalkan GNS-nya dulu, VM-nya dulu. Ya, dalam hal ini kita gunakan yang VirtualBox. Ini linknya nanti akan saya sharekan. Lalu jika sudah VirtualBox-nya selesai, ya, dibuat atau diinstal, nanti kita akan import GNS3 VM. Ya, caranya bagaimana? Silahkan double klik saja. Tidak ada yang perlu dirubah. Ya, cukup import saja. Oh ya, perhatikan namanya. Ya, namanya ini adalah defaultnya GNS3 VM, ya, bukan VM1. Oke, karena ini saya ada dua, ya udah saya importkan saja. Nah, yang di video ini yang saya gunakan adalah yang belakangnya ada angka 1 ya. Silakan ditunggu, ini tidak terlalu lama ya. Baik, jika sudah nanti akan masuk ke sini, ya teman-teman silakan masuk ke menu setting. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan karena di sana ada invalid setting detected. Oke, apa saja nih masalah screen ya. Kita masuk ke display, lalu pilih screen, kita pilih ke VSVGA, lalu video memorinya kita tambahkan 16 MB saja, yang penting jangan yang ada di merah. Lalu kita cek ke sistem.
Silakan base memorinya disesuaikan dengan komputer teman-teman ya. Saya menggunakan 2 GB. Lalu prosesornya saya masukkan 4 aja ya. Nah, di sini enable nested VT-nya ini kan disable. Nah, ada tips and trick untuk mengaktifkan fitur ini, teman-teman. Jadi dengan fitur ini kita nanti bisa menambahkan banyak appliance ya, banyak virtual mesin di GNS3 desktop kita. Caranya adalah silakan teman-teman masuk ke command prompt ya, ketikkan cd c.2 lalu masuk ke program file directory Oracle VirtualBox. Nah, lalu enter. Di sini teman-teman ketikkan vbox manage ya, vbox manage, modify VM kita. Oke, nama VM-nya apa nih? GNS3 VM ada 1 tadi ya. Kasih kutip, min nested hardware virtualization-nya di on kan, lalu enter. Nah, kalau tidak ada error berarti berhasil. Kalau sudah, kita lihat. Nah, nanti kita reload setting. Oke, nah ternyata settingan kita berubah ya teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, kita setting ulang saja. Display tadi ini kita naikkan 16, lalu graphic controllernya kita rubah ke sini. Ya, untuk yang lain-lain tidak ada yang dirubah. Lalu oke. Oke, baik. Jika sudah, silakan teman-teman lakukan instalasi GNS3-nya ya. Mana nih? Oke. Nah, ini. Ya, kita installkan ya. Silakan teman-teman installkan. Oke, next. Agree. Next. Tidak ada yang dicentang ya. Default saja. Default saja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kita next lagi. Untuk SolarWine-nya kita centang no saja. Oke, kalau sudah selesai kita finish. Mungkin untuk teman-teman yang belum menginstalkan Wireshark dan lain sebagainya, itu perlu melakukan download dulu ya secara langsung. Sampai selesai, kemudian kita finish. Nah, kita tunggu teman-teman sampai GNS3-nya muncul. Nah, ini yang all-in-one software desktopnya ya. Mohon bersabar ya sampai server summary-nya muncul. Jadi ditunggu aja dulu, nanti dia connect ke local server. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi secara default hanya ada 1. Nah, agar ini muncul ya ada caranya ya. Bagaimana caranya memunculkan untuk server yang GNS VM-nya? Nah, sebelum kita tambahkan ini ya, kita berikan nama project pertama kita, Telkom PCC Lab GNS3. Kita oke ya. Ini dia sedang melakukan percobaan untuk starting GNS3 VM-nya. Jadi teman-teman untuk menambahkan ini silakan jalankan terlebih dahulu saran saya yang di VirtualBox-nya ya. Di VirtualBox kan kita memiliki yang namanya GNS3 VM ya tadi. 1. Mana nih? Nah, ini. Oke, tapi untuk komputer saya yang running ini GNS3 VM yang ini. Nggak apa-apa teman-teman, sama saja ya. Jadi dia sudah sebelumnya sudah related ya dengan yang VirtualBox ini. Oke, nanti dia akan running sampai berwarna hijau. Kalau sudah hijau berarti sudah berhasil. Nah, dia jalan under VirtualBox. Pastikan KVM support available-nya true. Buat teman-teman yang memiliki masalah dengan KVM support, nanti bisa komen ya di kolom komentar. Nanti kami insya Allah akan support bagaimana cara melakukan troubleshooting. Oke, untuk menambahkan ini tadi kita masuk ke edit preferences. Lalu teman-teman bisa masuk ke menu GNS3 VM, centang tombol ini, lalu virtualization engine-nya pilih yang sesuai. Dalam hal ini kita menggunakan VirtualBox. Untuk yang lain-lainnya silahkan disesuaikan. Action when closing GNS3,
Kalau saya biasanya pilih yang keep, tetap running nih si GNS3-nya ketika si GNS3 desktopnya dimatikan. Oke, kalau sudah klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Baik, teman-teman, itu kurang lebih untuk melakukan instalasi GNS3 yang all-in-one software, GNS3 VM, dan VirtualBox. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan lab praktikum. Berikutnya yaitu Chapter 3 tadi ya. Nah, ini kan Chapter 2, saya skip aja. Untuk yang ketiganya, tadi langkah-langkahnya ada di sini semua ya. Nah, kita akan membangun virtual lab, menambahkan perangkat jaringan router, switch, hub, dan lain sebagainya. Baik, kita buka GNS3 kita ya. Langkah pertama kita akan menambahkan perangkat yang ada pada GNS3, perangkat default ya. Jangan lihat di sini banyak karena saya sudah menambahkan banyak appliance ya. Ya, secara default di GNS3 ada yang namanya VPCS. Ini untuk mensimulasikan jaringan yang sederhana. Teman-teman bisa melakukan drag and drop ke workspace kita ya. Pilih setiap ada pilihan choose server, silahkan pilih yang GNS3 VM saja. Oke, kita akan coba menghubungkan dua buah komputer dulu ya, menggunakan VPCS, dan di tengahnya nanti ada sebuah perangkat penghubung switch. Ada di mana switch? Ada di sini ya teman-teman. Namanya Ethernet switch. Ini bawaan GNS3. Ini lab sangat sederhana dulu sebelum kita menambahkan perangkat yang lain. Oke. Kita hubungkan menggunakan kabel ini, bebas masukin ke Ethernet manapun kecuali kalau teman-teman ingin mensimulasikan VLAN ya. Ini harus disesuaikan. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini belum bisa kita gunakan ya. Agar bisa digunakan PC1, agar bisa terhubung ke PC2, kita harus running dulu. Harus di start ya. Nah, sampai berwarna hijau. Untuk melakukan konfigurasinya ada di mana? Silakan klik kanan lalu pilih konsol, teman-teman. Oke, kita akan berikan alamat IP. Oke, untuk PC1 yaitu 192.168, misalkan katakanlah 11/24. Yang sebelah kanan kita yaitu PC2 kita kasih 12 yang satu network ya, karena kita menggunakan switch. Oke, kita kembali lagi ya ke konsolnya. Kita akan berikan alamat IP untuk PC1 yaitu menggunakan perintah IP 192.168.1.1/24. Oke. Lalu kita show IP. Nah, kita belum menggunakan gateway ya karena jaringan sederhana dulu. Oke, kemudian yang kedua kita akan tambahkan IP untuk PC2 yaitu 1.2. Oke, untuk yang ini IP berapa? Ya, 192.168.1.2/24. Kalau pengen masang gateway, kasih spasi aja, lalu masukkan gateway. Oke. Lalu kita show ya, teman-teman. Oke, sudah ya, IP-nya sudah muncul. Kita coba ping ke PC1. 1.1. Oke, sudah replay ya. Baik, untuk lab sederhana ini yang memang sangat sederhana ya. Kita menggunakan dua buah PC saja. Nah, untuk berikutnya, bagaimana Pak Doni kalau saya ingin menambahkan perangkat vendor tertentu? Ya, misalkan saya ingin menambahkan perangkat mikrotik. Ini yang paling sering banyak digunakan oleh teman-teman SMK, khususnya untuk TKJ. Ya, caranya adalah kita masuk ke new template sini, teman-teman. Lalu pilih install an appliance ya. Sebenarnya bisa juga yang manual ya, tapi saran saya menggunakan yang appliance karena kita bisa mensimulasikan banyak perangkat nantinya. Lalu next, nah di sini banyak sekali appliance name-nya mulai firewall, guest, router, switches, dan lain sebagainya. Kita fokus ke perangkat yang mau kita tambahkan yaitu mikrotik. Ya, kita lakukan install. Next saja. Ya.
Nah, di sini ada beberapa appliance version yang dapat kita gunakan. Nah, untuk yang paling stabil selama ini saya gunakan yang 649. Kalau teman belum memiliki image filenya, bisa download ke situs Mikrotik. Sini, download saja. Ya, kalau saya sudah ada, jadi tinggal import saja. Oke, teman-teman nanti bisa import dari file yang akan saya sharingkan ya. Yaitu mana add-ons. Oh, oke, sebentar. Tidak ada di sini. Saya masuk ke MTCNA. Oke, image saya di mana? Hilang ya. Jadi kita download saja ya, teman-teman. Oke, karena saya hilang, saya akan melakukan download. Baik, teman-teman. Kemudian kita ekstrak ini ya. Oke, nah yang kita ambil ini image-nya. Oke, silahkan di open atau double klik. Maka dia akan melakukan uploading ya ke GNS3 desktopnya. Kalau sudah, diklik saja tanda panah ini, lalu klik image-nya, lalu kita next. Oke, would you like to install Mikrotik CHR version 6.49.1? Yes. Oke, finish saja. Ya, maka si Mikrotik tersebut akan bertambah ke dalam tab router kita. Nah, namanya yang ini. Nah, sebelum teman-teman memasukkan ke lembar kerja, alangkah baiknya masuk ke configure template terlebih dahulu. Karena secara default, networknya ini hanya ada 2. Nah, buat teman-teman SMK kan biasanya menggunakan perangkat-perangkat Mikrotik seperti contohnya RB941, 951, dan lain sebagainya. Yang mana portnya berjumlah 4 atau 5. Jadi kita tambahkan 5 saja di sini. Lalu klik OK. Ya, lalu kita bisa tambahkan. Sorry. Oke. Ya. Kita tambahkan. Oke, kalau sudah, kita bisa jalankan. Start. Oke, kita bisa klik kanan, console. Nah, dia akan melakukan booting ke sistem Mikrotiknya. Nah, ini tugas buat teman-teman yang menyimak video ini. Nah, ini kan kita melakukan konsol ya ke Mikrotik router kita. Nah, gimana caranya untuk melakukan Winbox ya? Silahkan dicoba dulu. Jika ada kesulitan, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Nanti ada video tersendiri. Oke, kita login dengan user admin, passwordnya kosong. Nah, no. Oke, kita masukkan password baru 123 saja biar mudah. Oke, kita sudah di konsolnya Mikrotik. Nah, gimana caranya agar kita bisa memasangkan IP di Mikrotik ini? Ya, misalkan katakanlah untuk gateway-nya kita masukkan 254. Ya, enaknya memang pakai Winbox ya. Nah, kalau di konsol gimana? IP address add apa? Address 192.168.1.254/24 kita pasangkan di interface. Nah, ini kita kan nggak tahu interface berapa, kita bisa klik tombol ini untuk memunculkan itu interface berapa. Interface 2. Jadi kita masukkan ke interface 2, teman-teman ya. Enter 2. Oke, kalau sudah kita enter. Ya, kita cek IP address print. Oke, ya sudah ya, kita coba ping ke PC 1. Oke, ke PC 2 sudah oke. Nah, baik, ini untuk perangkat Mikrotik, teman-teman. Untuk yang Cisco bagaimana? Ya kurang lebih sama caranya, tapi saya coba untuk cara yang lain ya. Caranya adalah kita coba pilih manual create a new template. Nah, di sini ada yang namanya Dynamics. Teman-teman bisa tambahkan iOS routernya di sini. Ya, caranya new,
Lalu jalankan mau di mana nih, lokal komputer atau VM. Kita jalankan. Nah, kalau tadi kan di VM ya, kita coba di lokal komputer, nanti akan masuk ke sini ya. Oke, image-nya dari yang sudah ada atau image baru ya. Kalau image baru silahkan pilih image baru, nanti browse cari image-nya. Nah, saya ingin menambahkan yang misalkan Cisco 3640 yang ini ya. Oke. Oh, sudah ada ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan belum ada, silahkan caranya seperti itu ya, bisa dicoba ya. Ini sudah ada nih. Nah, yang ini ya. Tidak ada yang perlu dikonfigurasi di sini ya. Teman-teman bisa langsung saja ya menambahkan perangkat Cisco-nya. Misalkan tadi saya menambahkan C3600. Oke, nah kita bisa hubungkan ini ke mikrotik kita. Pakai fast Ethernet misalkan ke Ether 3 misalkan ya. Silahkan teman-teman jalankan. Oke, sambil menunggu Cisco-nya running, mungkin ada pertanyaan, Pak, gimana caranya merubah simbol ini, router ini? Karena takutnya tertukar dengan yang Cisco. Gampang, klik kanan saja teman-teman, lalu pilih Change Symbol. Lalu kita tunggu dulu. Lalu pilih Use a Custom Symbol ya. Browse, silahkan kalian bisa cari ya. Harus PNG teman-teman ya, harus PNG formatnya. Nah, ini kita cari mikrotik saya ada di mana ya. Oke, logo mikrotiknya. Nah, saya pakai logo yang lain aja dulu ya. Kebetulan logo router bootnya hilang. Saya pakai Ansible misalkan. Oke, kita oke saja. Nanti akan berubah dia. Nah, ya seperti itu. Silakan dikreasikan saja ya. Nah, ini saya akan menambahkan IP di router 1 ya. Misalkan saya memasangkan IP untuk pas Ethernet 0/0 ini 10.10.10.1/30. Yang sebelah kanan kita pasangkan 10.10.2 ya. Untuk Ether 3-nya. Ya. Silahkan yang di Cisco masuk ke konsolnya. Kita pasangkan ya, configure terminal interface fast Ethernet 0/0. Kita pasangkan IP address 10 10 10 1 252 ya /30 ya. Oke. No shutdown. Oke. Kita ping. Oke. Kita ping ke interface kita sendiri 10 10 10 1. Oke, sudah sukses ya. Nah, sekarang tinggal yang di mikrotiknya. Kita akan tambahkan IP address 10 10 10 2/24 di interface Ether 3. Oke, kita coba ping ke 10 10 10 Cisco 1. Baik, teman-teman sudah berhasil ya. Nah, untuk melakukan routing dan lain sebagainya silahkan, itu tidak ada di video ini. Jadi itu akan ada di pembahasan khusus. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk melakukan atau membangun sebuah jaringan virtual ya menggunakan GNS3. Ya, jadi sebelum kita implementasikan di dunia nyata, kita bisa coba-coba dulu di lingkungan virtualnya. Tapi ini nyaris sama persis dengan dunia nyatanya. Oke, itu saja mungkin teman-teman untuk video kali ini ya. Silakan jika ada yang memiliki permasalahan bisa nanti komen di kolom komentar. Itu saja materi sharing session kali ini.
dari Telkom BCC. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.